tidak Sudah sabar nggak sabar dari banget. Langsung saja kita undang bersama untuk bergabung bersama kami adalah Kompol Mustopo dari POM Satpom AU Lanut Adi Sucipto. Berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk Pak Mustopo. Duduk kan izin? Iya. Dulu. Iya. Atau mau duduk sendiri, Bapak? Saya mau ke sini dulu sebentar, agak memperkenalkan dulu. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, jadi hari ini Bapak karena kami kan dari guru-guru SMP, SMA, TK, SMK, nah, tidak diurutkan ya Pak Ibu biar terkejut ya. Iya. Kami kan berada di lingkungan TNI AU, jadi meskipun SMP ada di paling luar, ya, 3T. 3T. Terluar, Terluar, terdepan, dan terpinggir. betul. 3T. Iya, jadi kami tetap harus tahu Bapak apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru SMP Angkasa, SMA Angkasa, TK, dan KB seperti itu. Moga Bapak silakan waktunya milik Bapak untuk disampaikan kepada teman-teman semua. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah, marilah senantiasa kita panjatkan karena atas rahmat, nikmat, dan ridhonya kita bisa duduk bersama dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Yang terhormat Ibu Mia Toto Kinanto selaku Ketua Yayasan Adi Agarini Pengurus Cabang Lanut Adi Sucipto, yang kami hormati ibu-ibu pengurus Yayasan ini Cabang Lanut Adi Sucipto, para kepala sekolah, guru TK, SD, SMP di bawah Yayasan ini Lanut Adi Sucipto yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan materi paparan dari Letkompom Andi Yudi Saputro selaku dan Satpom tentang do and don'ts guru dan tenaga kependidikan di bawah naungan Sekolah Yasarini Cabang Lanut Adi Sucipto. Lanjut. Hal ini penting kami sampaikan. Kenapa penting? Karena peserta didik dibentuk dan membentuk keteladanan dari pendidiknya. Pertama, sekolah di bawah naungan Yasarini. Kenapa sih Om AU kok datang ikut cawe-cawe di lingkungan sekolah? Mau diizinin sekedar awalan. Om AU terlibat langsung dalam setiap kegiatan TNI AU. Dalam hal ini ada 4 hal di mana polisi militer bisa terlibat, yaitu karena 1, wilayahnya. Jadi dimanapun wilayah itu berada, kalau merupakan bagian dari TNI AU, POM AU bisa hadir di sana. Yang kedua, karena personilnya. Mungkin di luar wilayah, tapi melibatkan personilnya, kita bisa terlibat di sana. Kemudian yang terkait dengan kegiatannya, meskipun di luar wilayah, tapi kalau ada kegiatan di suatu tempat, POM AU akan hadir di sana. Yang terakhir adalah karena personil materialnya. Jadi karena materialnya menyangkut wilayah TNI AU, kita akan terlibat di sana. Yang kedua, pendidikan menjadi penting karena keteladanan dan membentuk karakter siswa. Ini bapak-bapak ibu guru, bapak-bapak ibu guru itu di sekolah menjadi role modelnya siswa-siswa loh. Jadi role model. Jadi apapun yang dilakukan oleh bapak ibu guru itu senantiasa dicontoh oleh para siswa. Bahkan kalau sampai di rumah, para siswa itu bisa membantah bapak ibunya. Disuruh begini, enggak. Kata bu guru, kata pak guru begini. Jadi mereka akan lebih melihat, lebih berpanutan, lebih taat kepada bapak ibu gurunya. Nah, ini menjadi penting karena bapak ibu guru adalah pembentuk karakter para siswa. Kemudian tantangan digital semakin kompleks, kita tidak bisa mengingkari itu. Anak-anak dari TK sudah mulai diperkenalkan dengan handphone, dengan gadget, informasi yang di sana banyak sekali. Kita harus mengeksplor diri untuk bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak kelempatan sama anak-anak saat mana mereka memberikan pertanyaan. Jadi ini tantangan digital semakin kompleks di sana. Kemudian keempat, setiap pelanggaran berdampak pada institusi. Ini kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu guru agar kita mempunyai rasa ibadah, rasa memiliki,
rasa harga bahwa sekolah ini adalah bagian dari hidup kita, sehingga kita ikut menjaga. Karena setiap pelanggaran baik itu dari siswa apalagi dari guru akan berdampak kepada institusi. Lanjut. Tujuan paparan yang kami sampaikan yaitu untuk memahami regulasi aturan yang berlaku di lingkungan sekolah, mengenali apa yang boleh dilakukan dan yang tidak dilakukan di lingkungan sekolah, kemudian meningkatkan kesadaran hukum, membangun budaya integritas, bagaimana kehidupan kita membawa diri dalam lingkungan sekolah, dan memperkuat profesionalisme. Lanjut. Kemudian landasan hukum, di sana ada Undang-Undang 34 2004 yaitu tentang TNI, karena kami TNI, karena sekolah ini di TNI. Kemudian Undang-Undang 2014 tentang hukum disiplin prajurit, kita nanti akan bahas apa itu disiplin. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen, Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika. Ya, ini merupakan musuh negara. Hati-hati terhadap para siswa kita, jangan sampai terdampak, terkena, terpapar dengan peredaran narkotika. Kemudian Undang-Undang ITE Nomor 11 2008. Nanti kita bahas tentang itu semua. Lanjut. Kemudian kedudukan pendidikan di Yasari ini, pendidik di Yasari ini memiliki tanggung jawab strategis. Oleh karena itu, setiap tindakan individu dapat mempengaruhi citra institusi. Ya. Pendidikan tidak hanya mengajar, tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi membentuk karakter anak didik. Kita tanamkan rasa disiplin, kita tunjukkan contoh bagaimana kita berucap, bagaimana kita bersikap. Karena sekali lagi Bapak Ibu guru adalah role model mereka. Bahkan pada kesempatan-kesempatan tertentu pada akhir tahun pendidikan, mereka itu bisa menjiplak tingkah laku Bapak Ibu gurunya. Kadang-kadang ditampilkan, oh yang seperti ini guru ini, yang seperti itu guru itu. Mereka akan tertanam sekali. Untuk itu marilah, ini pesan yang sangat bagus ya, beban untuk Bapak Ibu guru memberikan bekal kepada para anak didiknya untuk bisa ditanamkan di hati dan pikirannya bahwasanya termotivasi, menjadi motivasi bahwasanya saya berkiblat kepada Bapak Ibu guru itu untuk kedepannya. Dari karakter yang kita bentuk sehingga anak mempunyai jiwa disiplin, mempunyai karakter segala macam, sehingga kita menghasilkan hasil didik yang bagus, hasil didik yang bermutu, sehingga akan menjaga reputasi sekolah, menjaga nama baik Yasari ini, dan tentunya menjaga kehormatan keluarga besar TNI AU. Di sana ada tanggung jawab moral dan keteladanan bagi Bapak Ibu guru, karena itu tadi sekali lagi menularkan ilmu, juga menularkan karakter kepada anak didik, tanggung jawab profesional, senantiasa mengekspor diri, ya, karena ada pepatah, semakin kita tahu, semakin banyak yang kita tidak tahu, makanya kita harus mengekspor diri. Seperti hanya anak-anak kita kelas SD misalnya, dia tahu 10 itu 5 tambah 5, tapi setelah tahu 5 tambah 5, ternyata banyak yang belum dia ketahui, bahwa 10 itu bisa dicapai dari 1 tambah 9, 2 tambah 8, 4 tambah 6, dan sebagainya. Jadi semakin tahu, semakin banyak yang tidak ketahui. Mungkin untuk itu profesionalisme seorang guru harus senantiasa ditambah terus. Ini tanggung jawab ini. Kemudian tanggung jawab institusional terkait dengan keberadaan kita di lingkungan TNI AU, tentunya kita banyak hal yang harus kita lakukan untuk menjaga marwah dari sekolah ini di bawah lindungan TNI AU. Lanjut. Mohon izin, peran POM AU di lingkungan sekolah Yasari ini, di sini sudah sampaikan sosialisasi tata tertib, aturan berpakaian dan identitas diri. Kita di pintu gerbang itu sudah mencegat ya Bu ya, bagaimana saat mana anak siswa maupun guru berpakaian tentunya harus rapi. Kemudian yang kedua, prosedur pemeriksaan kendaraan. Ya, di kendaraan itu kita tempel stiker Bu, mohon maaf itu telegram perintah pimpinan. Hal itu penting, kenapa? Dengan adanya stiker di kendaraan itu merupakan sebuah identifikasi bahwasanya kendaraan itu sudah memenuhi surat-surat dan lengkap sehingga sah dan benar untuk digunakan untuk seluruh anggota yang keluar masuk Lanut Adi Sucipto. Yang kedua, untuk mengidentifikasi juga bahwasanya kendaraan itu
dikendarai dan dimiliki oleh seluruh komponen yang bergerak atau bekerja di lingkungan Lanut Adi Sucipto. Kemudian batas kecepatan tentunya kita juga harus tepati, bukan hanya di lingkungan Lanut, di mana di sana ada 20 km, ada 40 km, juga di luar, karena kecepatan kendaraan akan membawa dampak kepada keselamatan kita dalam berkendara. Larangan membawa senjata, kemudian larangan membawa barang terlarang. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu di lingkungan sekolah, apabila suasana di luar sana sudah berkembang, sering terjadi tawuran, mungkin sering terjadi geng-gengan segala macam, mohon tidak sungkan-sungkan untuk membuat surat melalui Yasarini ke POM AU. Kita akan laksanakan sweeping ke sekolah, tidak ada masalah. Kita akan periksa tas-tas mereka, apakah ada kendaraan, apakah ada obat-obatan, apakah ada senjata tajam, ataukah ada barang lain yang memang dilarang di lingkungan sekolah. Kita akan turun memberikan penjelasan dan kemudian kita akan laksanakan semacam pemeriksaan kepada tas-tas mereka. Kita akan laksanakan. Kemudian sweeping keamanan lingkungan. Di sana ada sweeping tentang narkoba, seperti apa yang saya sampaikan, bisa juga dilakukan di sekolah. Pemeriksaan konten bisa juga. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Saat mana anak-anak membawa handphone, kemudian handphonenya sudah miring-miring. Nah, ini paguyuban handphone miring ini bahaya, ibu ya. Selain game online, juga kemudian judi online. Nah, itu handphonenya miring semua itu, Bu. Kalau anak-anak udah bawa handphone miring itu, diperiksa saja, Bu. Kemudian patroli berkala kita laksanakan, kemudian melaporkan kepada komandan Anda tentunya selama pelaksanaan. Lanjut, koordinasi dan pembinaan preventif, koordinasi langsung dengan kepala sekolah bisa kita laksanakan. Bapak kepala sekolah juga kami terbuka untuk bisa menerima setiap masalah di sekolah. Kemudian mitra pembinaan disiplin dan etika, kita mitra, Bu, bukan musuh. Kita tidak mencari kesalahan, tapi kita akan membantu mencari kebenaran. Ya, kalau nggak punya SIM, kita bantu, Bu, bikin SIM dan segala macam. Kemudian pendampingan, penanganan insiden, setiap permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di sekolah, silahkan datang ke POM AU, nanti kita sama-sama selesaikan. Kemudian sosialisasi secara berkala. Lanjut. 5 pilar apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah, antara lain ya, ada 5 pilar, yaitu disiplin dan tata tertib, kode etik profesional, keamanan informasi, media sosial, bebas narkoba dan miras. Lanjut. Dari disiplin dan tata tertib, di sana ada kehadiran. Disiplin itu apa sih? Disiplin itu adalah ketaatan dan kepatuhan yang dilaksanakan secara sadar untuk melaksanakan semua peraturan yang berlaku. Jadi segala perbuatan, segala tingkah laku yang dilaksanakan secara sadar tanpa tuntutan, baik itu dilihat atau tidak dilihat, karena itu ketentuannya yang itu kita lakukan. Ya, kemudian hadir tentunya tepat waktu karena memang aturannya demikian, kepatuhan tugas, ketertiban administrasi pada waktunya. Kemudian juga tanggung jawab atas jabatan yang diembannya. Disiplin tata tertib adalah cermin profesionalisme, bukan sekedar kewajiban administrasi. Nah, tadi kesadaran ya, Bu, ya. Jadi kembali dari dalam hati, dari dalam diri kita. Lanjut. Pilar disiplin dan tata tertib. Disiplin dan tata tertib bukan sekedar aturan administrasi. Lanjut. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam rangka menang disiplin dan tata tertib, yaitu diantaranya dalam rangka kedisiplinan itu yang harus dilakukan adalah hadir tepat waktu, melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, mematuhi tata tertib dan ketentuan sekolah, menjaga kerapian dan penampilan profesional, menyelesaikan administrasi tepat waktu. Sedangkan yang tidak boleh, datang terlambat tanpa izin, kemudian meninggalkan tugas tanpa izin, tidak mengikuti kegiatan wajib sekolah, mengabaikan instruksi kedinasan, dan menunjukkan sikap yang tidak profesional. Lanjut. Kemudian pilar kedua, kode etik dan profesional. Kode etik adalah kontrak moral dengan profesi yang diemban. Lanjut. Apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan terkait dengan kode etik profesional, yaitu menjunjung integritas dalam bekerja,
menjadi teladan bagi peserta didik, bersikap jujur dan objektif, menghormati rekan kerja dan siswa, ya, di rekan kerja dan siswa, menjaga martabat profesi sebagai pendidik. Kemudian yang tidak boleh dilakukan menerima gratifikasi dan keuntungan pribadi, menyalahgunakan jabatan dan kewenangan, melakukan pungutan yang tidak sah, mempermalukan siswa dan rekan kerja, bertindak tidak sesuai dengan etika profesi. Lanjut. Pilar ketiga dan keempat yaitu keamanan informasi dan netralitas, dan keempat adalah media sosial dan penggunaan gadget. Lanjut di bawahnya. Nah, apa yang dilakukan terkait dengan itu? Satu, jaga rahasia lembaga dan rahasia jabatan. Yang kedua, sampaikan informasi publik lewat saluran resmi. Nah, ini di tiap sekolah tentunya sudah ada humas yang mempunyai tugas pokok untuk menyampaikan itu. Mereka sudah dibekali dengan aturan-aturan yang tentunya tidak akan melanggar aturan saat mana informasi yang berkembang di sekolah itu diekspos, di transfer ke media sosial melalui humas, karena mereka akan tahu batasan-batasan yang harus dilalui. Kemudian bersikap netral dalam kegiatan bernuansa politik. Bapak Ibu, hati-hati dalam berpolitik ini, apalagi melalui media sosial ya Bu ya. Ada pepatah, kalau kita makan Bu, banyak sekali itu kita ambil yang terjangkau saja sama kita. Yang terjangkau sama kita, ya kita ambil yang kita makan. Demikian juga dengan informasi Bu. Kalau itu masalah politik yang di luar sana, yang mana di luar kuasa kita untuk bisa melakukan, mending nggak usah diekspos. Kita nggak akan mempengaruhi mereka, tapi apabila itu salah akan berdampak pada kita. Jadi kita sikapi, kita tanggapi saja yang memang akan berdampak kepada kita, yang memang kita mampu melakukan perubahan dalam permasalahan yang kita ungkapkan itu. Kemudian gunakan fasilitas sekolah sesuai dengan peruntukannya, laporkan indikasi pelanggaran secara kerahasiaan, lindungi data pribadi dan akademik siswa. Hal yang tidak boleh, bocorkan rahasia sekolah atau jabatan, menggunakan fasilitas sekolah untuk rapat atau kampanye, kemudian mendukung atau kampanye keberpihakan politik, menyebarkan informasi internal tanpa otorisasi resmi, kemudian akses atau distribusikan dokumen resmi tanpa izin, dan kemudian memanfaatkan posisi untuk kepentingan politik. Ini jelas ya Bu ya, kita tidak perlu keberpihakan dilakukan di lingkungan sekolah, karena sekolah ini di bawah Yayasan TNI AU, seorang TNI itu harus di lingkungan TNI itu harus netral sehingga tidak ada nuansa politik di lingkungan TNI AU. Lanjut. Demikian juga dengan netralitas keluarga besar TNI AU, bukan hanya pada diri kita, tetapi juga kita membawa keluarga. Apa yang boleh dan tidak boleh di sana, tidak boleh menggunakan hak politik sesuai dengan ketentuan hukum, menghormati perbedaan pilihan politik dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Yang tidak boleh dilakukan, mengkampanyekan, menggunakan fasilitas untuk sekolah untuk kepentingan politik, menunjukkan keberpihakan dan mengunggah konten politik yang berpotensi merugikan institusi. Lanjut. Nah, ini tentang media sosial dan gadget. Bangun citra positif sekolah lewat konten prestasi. Nah, ini banyak kegiatan, banyak hal-hal yang baik, banyak prestasi-prestasi yang diperoleh oleh siswa. Silahkan diunggah melalui humas, tentunya badan yang resmi di sekolah yang mempunyai untuk itu. Jadi jangan di-sharing atau jangan dikirimkan orang perorangan. Kemudian terapkan prinsip saring sebelum sharing. Nah, ini disaring dulu, kemudian baru di-share. Gunakan medsos untuk komunikasi profesional. Laporkan konten negatif tentang sekolah ke pemimpinan bila ada. Bimbing siswa beretika digital secara aktif, beretika digital, verifikasi informasi sebelum meneruskan. Sedangkan yang tidak boleh, mengupload foto, video yang
data sensitif TNI AU, sebarkan hoax, berita tidak benar, kemudian mempengaruhi kebijakan resmi secara negatif di medsos, unggah konten sara, pornografi dan provokasi, menggunakan HP saat kegiatan belajar mengajar tanpa otorisasi kepala sekolah, kemudian membuat grup WA, Telegram konten di luar pembelajaran. Lanjut. Nah, ini terkait dengan penggunaan medsos. Kami ingatkan untuk saring sebelum sharing. Coba dicek dulu apa yang akan dikirimkan itu sah atau tidak, benar atau tidak, dipastikan dulu ya, tabayun. Kemudian akurat, pastikan informasi ini akurat A1 kalau di lingkungan TNI, bahwa benar-benar apa yang saya sampaikan itu benar tadi. Kemudian resmi, bahwasanya itu boleh dikirimkan, boleh disebarkan. Kemudian izin, kalau memang ada pihak terkait yang mempunyai hal itu, izin dulu kepada pemiliknya. Kemudian nyaman, sekolah Yasarini TNI AU adalah nyaman bagi konten ini. Kemudian gunanya, asas manfaat, apakah bermanfaat atau tidak apabila konten itu kita sebarkan. Lanjut. Nah, ini juga hal yang penting sekali di lingkungan kerja kita ya. Ini pinjol dan judol ini bukan hanya guru, TNI juga ada, masyarakat juga ada, apalagi dengan segala kemudahannya. Bukan hanya pinjol yang tidak resmi, bahkan bank-bank negara pun sekarang sudah memberikan fasilitas itu, memberikan kemudahan untuk kita melakukan pinjaman secara online. Nah, ini hati-hati, kita harus kontrol diri, kita harus mawas diri, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ya, itu terkait dengan judol. Di sana aturan-aturannya sudah jelas. Ya. Pandangan hukumnya pidana maksimal 10 tahun untuk perjudian. Kalau di sana ada judi online, kemudian fasilitas judulnya pidana 6 tahun, undang-undang ITE-nya, regulasi OJK-nya, tidak ada perlindungan hukum bagi peminjam, kemudian pencucian uang. Bisa juga bisa menjadikan wadah untuk tindak pidana pencucian uang. Dampak langsung ke pendidik adalah risiko keuangan, tentunya jadi morat-marit apabila kita melakukan itu, kerentanan data, hancurnya keteladanan ya, dengan kehidupan yang tidak stabil karena keuangan yang tidak baik, akhirnya menjadi keteladanan kita abaikan karena kita akan konsentrasi bagaimana caranya menutup keuangan yang kekurangan ini. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kemudian sanksi akan berlapis. Banyak hal terkait dengan apa yang kita lakukan itu kemudian berdampak kepada kehidupan kita. Lanjut. Pilar kelima, pelarangan mutlak narkoba dan miras, ya, tanpa toleransi, no excuse, nggak ada ampun, karena narkotika atau narkoba adalah musuh negara. Ya. Narkotika itu sama dengan psikotropika, minuman keras, merokok di lingkungan sekolah, perilaku berisiko yang lainnya. Lanjut. Pelanggaran dan konsekuensi, memahami risiko dan tanggung jawab dalam menjaga integritas institusi. Lanjut. Isi dari pelanggaran konstitusi adalah, nah ini diantaranya yang boleh terkait dengan narkoba. Jadilah teladan hidup sehat dan bersih tentang narkoba. Edukasi siswa tentang bahayanya nafsa. Ini ada istilah nafsa. Apa itu nafsa? Narkoba, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Ya, secara aktif. Kemudian laporkan segala indikasi narkoba di sekolah. Ya, secara fisik Bapak Ibu harus mengenali seperti apa sih anak-anak yang sudah terpapar narkoba. Mungkin dia menjadi malas, mungkin dari gesturnya atau gerakan tubuhnya dari sering nyedot-nyedot, atau kemungkinan ngomongnya sudah mulai pelo. Tahu pelo ya? Jadi nggak jelas. Nah, itu sebuah indikasi, silahkan dikoordinasikan. Kemudian dukung penuh program tes urin berkala apabila itu ada. Ya, diwaspadi betul, diawasin betul. Kalau tentang hal satu ini, setiap anak yang akan dites urinnya betul-betul dijaga dan dipastikan bahwa itu urin yang bersangkutan. Jangan sampai mereka bareng-bareng kemudian minta atau pinjam urinnya temannya. Ini banyak terjadi saat mana kita melakukan tes narkotika, kemudian kita ambil urinnya, mereka kita periksa satu persatu, kita jagain di depan pintu kamar mandi.
Yang dibawa keluar adalah betul-betul urin yang bersangkutan. Jangan sampai mereka masuk bareng-bareng kemudian minta urinnya temennya. Nah, karena apa? Karena dia merasa dirinya terpapar. Untuk menghindari itu dia akan melakukan itu. Kemudian secara berkala bantu rekan yang ingin rehabilitasi. Ya. Kemudian dokumentasikan dan laporkan setiap penemuan. Dan yang tidak boleh, dilarang keras menggunakan narkotika, dilarang keras mengkonsumsi miras, menyembunyikan informasi penyalahgunaan narkoba, kemudian membawa memperlihatkan peralatan narkoba, merokok di lingkungan sekolah, dan membawa senjata api tajam dan di lingkungan sekolah. Lanjut. Ini klasifikasi pelanggarannya, ringan, sedang. Lanjut saja. Pelanggaran beratnya, di sana ada gratifikasi, membocorkan rahasia sekolah, menyatakan melakukan pelanggaran hukum pidana, kemudian memalsukan dokumen, penyalahgunaan wewenang, kemudian penggunaan narkotika, kemudian penganiayaan apabila ada. Alur singkat dari sanksi berat adalah diskorsing 3-6 bulan, kemudian bisa apabila berkelanjutan di PHK, dan bisa kemudian di PHK diputuskan kerjasamanya secara tidak hormat. Lanjut. Perilaku menyimpang lainnya yang mungkin ada di lingkungan sekolah antara lain melakukan konten asusila dan pornografi, menyebarkan atau promosi konten yang bertentangan dengan norma, penyalahgunaan relasi pendidikan, dan ancaman terhadap keteladanan dan reputasi sekolah. Lanjut. Nah, ini mekanisme pelaporan apabila terjadi permasalahan di sekolah, silakan dilaporkan kepada kepala sekolah seluruh secara berjenjang, kemudian ke Bayasara ini, kemudian yayasan akan memilah dan memilih kepada siapa permasalahan itu bisa dikoordinasikan, kepada siapa permasalahan itu akan bisa diselesaikan. Lanjut. Komitmen bersama mewujudkan budaya disiplin, integritas, dan profesionalisme di lingkungan sekolah Yasari ini. Itu menjadi hal pokok, menjadi komitmen kita bersama untuk menegakkan itu. Ini 5 pesan kunci do and don'ts, yaitu disiplin menjadi fondasi, integritas adalah identitas, bijak di ruang digital, jaga institusi, dan jauhi narkoba. Tadi 5 poin dari paparan ke depan, ini yang menjadi kunci. Lanjut. Penutup, sekolah di bawah naungan Yasari ini bukan hanya tempat belajar, ia adalah tempat di mana karakter bangsa dibentuk, di mana nilai-nilai TNI dihidupi setiap hari. Setiap dari Bapak dan Ibu di sini adalah penjaga, pencipta dari karakter itu. Om Awu hadir bukan untuk mengancam, melainkan untuk memastikan Bapak dan Ibu terlindungi dan institusi ini terjaga kehormatannya. Jadilah pendidik yang profesional, terpercaya, konsisten, taat peraturan, dan yang tidak mudah goyah. Lanjut. Nah, sebelum mengakhiri apa yang saya paparkan, izin saya menyampaikan. Yang pertama, guru itu amanah. Guru itu amanah. Kita dulu mungkin tidak bercita-cita jadi guru. Kita juga tidak tahu terlahir dari siapa dan akan bekerja dengan siapa. Sehingga kita itu menjadi guru itu diperjalankan oleh Tuhan. Diperjalankan oleh Tuhan. Sehingga profesi guru ini adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Ya Bu ya, pertanggungjawaban guru adalah dunia akhirat. Yang kedua, siswa didik bapak-bapak ibu guru ini beragam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang malas, ada yang rajin, dan segala macam permasalahan yang banyak di luar sana. Tentunya dari latar belakang yang berbeda itu akan timbul banyak permasalahan di sana. Pesan saya, Bapak Ibu jangan marah. Karena marah itu pangkal semua masalah. Jangan marah.
Bapak Ibu harap sabar dan harap sadar. Semua perbuatan yang kita lakukan saat mana dilakukan dengan sabar dan sadar, itu akan mudah kita pertanggungjawabkan. Akan mudah kita pertanggungjawabkan. Terakhir, profesi guru itu profesi mulia. Di sana Bapak Ibu menularkan ilmu positif. Ilmu positif itu akan berlanjut dari anak didik yang sekarang ditularkan ke berikutnya. Dan itu menjadi pahala. Pahala apa, Bu? Jariah. Ya. Semoga dengan profesi guru bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin. Dan yang saya sampaikan, mohon maaf atas kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Terima kasih pada Letko Mustopo selaku materi pertama. Ya, ada banyak pesan-pesan yang beserta pengurus Bapak Mustafa selaku narasumber izin bertanya. Mengingat siswa SMK penerbangan ini kan sudah memasuki usia dewasa secara hukum dan banyak aktivitasnya itu di bengkel atau praktek atau magang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum jika terjadi kecelakaan kerja atau penyalahgunaan alat dan bagaimana batas tanggung jawab antara sekolah, industri tempat magang, dan siswa itu sendiri. Adakah perbedaan perlakuan hukum untuk siswa yang sudah berusia di atas 18 tahun ke atas, mengingat siswa kami itu berkisar antara 17 sampai dengan 18 tahun. Demikian, izin, terima kasih. terima kasih Bu. Izin Bapak Boleh langsung dijawab Bapak atau dua pertanyaan? Mungkin tidak sesuai. Oh, jadi silakan Bapak, monggo. Kedua, mohon berhati-hati saat mana kita menentukan sebuah perbuatan itu salah atau tidak. Ya. Dan ada pepatah di luar sana bahwasanya lebih baik melepas 1000 kesalahan daripada kita memutuskan sebuah kebenaran. Dalam artian apa? Kesalahan yang dilakukan siswa itu marilah kita gali dengan benar. Kita himpun para saksi, siapa saja sih yang terlibat dalam pendidikan itu, siapa saja sih yang terlibat dalam praktek itu, apakah benar anak ini melanggar aturan. Kemudian itu kita gali, kita cari bukti-buktinya, ya. Sehingga dari itu kita betul-betul saat mana kita menentukan seorang anak itu salah, itu kita pada sebuah kepastian bahwasanya yang putuskan itu benar. Kalau memang anak itu sudah melakukan apa yang dilakukan di lingkungan sekolah itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan petunjuk petunjuk dari para guru, para pengawas yang ikut dalam di situ, tentunya kita dari pendidik, dari sekolah ini akan bertanggung jawab tentang itu. Tetapi sebaliknya, apabila apa yang dilakukan oleh siswa itu ternyata di luar ketentuan, di luar keharusan, di luar petunjuk-petunjuk aturan yang sudah ada, mereka melakukan hal-hal yang menyimpang, kemudian berdampak kepada sebuah kesalahan, yaitu risiko bagi yang bersangkutan. Saat mana anak itu masih di bawah 18 tahun, tentunya masih di bawah pengampuan orang tuanya. Tetapi saat mana anak didik kita sudah di atas 18 tahun, mereka sudah dianggap dewasa, sehingga harus bertanggung jawab atas pribadinya, tidak perlu lagi melibatkan orang tuanya. Ya. Namun saya berpesan, segala permasalahan yang menyangkut lingkungan sekolah sebaiknya diselesaikan di lingkungan sekolah. Mungkin demikian ya. Jadi bahwasanya permasalahan tidak serta-merta dengan mudah kita memutuskan seseorang yang itu atau anak didik kita itu salah, tapi kita gali informasinya, kita cari saksi-saksinya, kita kumpulkan bukti-bukti, sehingga saat mana kita memutuskan seorang itu anak bersalah, kita betul-betul mempunyai keyakinan bahwasanya yang kita putuskan itu benar. Tentang risiko yang harus dilaksanakan, sekali lagi, kalau di bawah 18 tahun masih di bawah pengampuan orang tuanya sehingga melibatkan orang tua. Tapi kalau mereka yang melakukan itu di atas 18 tahun, mereka secara mandiri harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Mungkin demikian.
Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin berkenan untuk tetap tinggal di tempat terlebih dahulu Bapak. Kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Ayu Aristanti. Saya dari SMA. Izin Ibu Ketua Yayasan beserta jajaran pengurus. Izin kepada Bapak Letkol Mustopo dan saya izin bertanya Bapak mengenai saat ini banyak guru takut menegakkan disiplin karena khawatir dilaporkan Bapak atau videonya viral dan kemudian terjerat untuk UU ITE. Lalu sejauh mana guru mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan tugas mendisiplinkan siswa dan tindakan disipliner seperti apa yang masih berada dalam koridor aman? Lalu untuk kasus seperti perkelahian, narkoba atau vape dan masalah atau kasus yang sejenisnya, itu sekolah kira-kira kapan nih Bapak untuk wajib menyerahkan ke penegak hukum? Terima kasih Bapak Ibu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru takut karena khawatir viral. Jangan takut Bu, jangan takut. Asal apa yang kita lakukan itu masih dalam koridor atau ketentuan yang memang itu harus kita lakukan. Jangan keluar untuk jalur regulasi. Karena apa? Karena Bapak Ibu guru selaku tenaga pendidik itu mempunyai kewenangan menegakkan disiplin. Karena itu bagian dari fungsi pendidikan. Kalau Bapak Ibu takut, nanti siapa yang mendisiplinkan? Tapi itu tadi harus sesuai dengan ketentuan, harus sesuai dengan aturan. Jangan sampai kita kemudian menjadikan seorang anak kita rendahkan di depan umum, kita persalahkan di depan teman-teman yang lain. Lebih baik kita panggil. Kemudian ada di situ BK, bimbingan dan konseling. Atau sebelum permasalahan itu kita selesaikan, kita tampung dulu, kita lapor kepada teman, kepada kepala sekolah. Bu, ini ada permasalahan seperti ini. Bagaimana penyelesaiannya? Dengan seperti itu tentunya kita akan mendapatkan langkah atau sebuah keputusan yang lebih baik daripada kita serta-merta kemudian menyelesaikan permasalahan itu secara sendiri. Ingat, emosi itu kadang-kadang datangnya sesaat. Kalau sudah emosi, kemudian kita ingin menghakimi, dan menghakimi atau menghukum itu motifnya apa? Ingin membuat seseorang itu menjadi sakit atau setidak-tidaknya jerah dan tidak melakukan perbuatannya itu lagi. Itu yang akan rentan bagi Bapak Ibu untuk menyalahi aturan. Lebih baik secara prosedural, dipanggil secara perorangan, kemudian dibimbingkan. Bila perlu, kalau memang ada perbuatan yang berlebihan, kita buat kontrak dengan anak itu, akan perlakuan itu jangan sampai diulang lagi. Kita buat surat pernyataan, kita panggil orang tuanya lebih lanjut lagi. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, ya mungkin di sana ada skorsing, ada kemudian kita selesaikan dari pihak sekolah. Gitu ya Bu ya. Kemudian terkait apa yang harus dilaporkan, nggak usah dilaporkan Bu, nggak usah dilaporkan saja. Setiap permasalahan di sekolah, baik itu tentang mungkin perkelahian, ciptakan situasi lingkungan sekolah yang nyaman, yang enak Bu. Ciptakan sebuah interaksi di antara anak-anak siswa ini yang saling keterkaitan, yang mencampurkan dari kelas 1 dengan yang lainnya, sehingga mereka semakin mengenal. Dengan mengenal dari kelas 1 dengan yang lainnya, itu terhindar dari perselisihan, terhindar dari keperbedaan, sehingga untuk menghindari perkelahian. Ya. Kalau memang ada, selesaikan di sekolah, panggil kedua orang tuanya, panggil anak-anaknya. Hal terbaik apa di lingkungan sekolah itu harus diselesaikan di sekolah. Demikian juga yang lebih berat, mungkin ada yang merokok dan segala macam, sama. Ya, apalagi dengan narkoba, sama, nggak usah dilaporkan. Ya, nggak usah dilaporkan. Ditampung permasalahannya, dilaporkan secara berjenjang kepada kepala sekolah, kepada yayasan, bisa kepada juga kami. Kita duduk bersama, kita panggil orang tuanya.
Sejauh mana dia terlibat akan narkoba itu? Apakah hanya coba-coba, hanya pemakai, kemudian atau pengedar, atau bahkan bandar? Penyelesaiannya bagaimana? Kita intern dulu, Bu. Laporan kepada pihak berwajib kepolisian itu adalah solusi terakhir. Karena apabila itu kita lakukan, itu akan viral di luar sana, kemudian akan berdampak kepada institusi. Cemar nama sekolah kita, Bu. Cemar nama TNI AU sebagai yayasan yang melindunginya. Kita kumpul bareng, kita selesaikan. Kalau memang anak itu baru pemula, kita hubungi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi terhadap anak itu. Ya, itu merupakan penyelesaian mungkin yang win-win solution, baik bagi sekolahan merupakan penyelesaian, juga baik si anak. Jadi tidak semerta menjadi kemudian terpidana atau terhukum yang akan berdampak psikologis berkepanjangan di dalam hidupnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, Terima kasih Bapak. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak. Iya. Sudah selesai Bapak. Selesai, Bapak. Dua penanya saja. Apakah Karena nanti semuanya tanya, Bu? betul, semuanya tanya kita selesai Isya. Wow, ya betul. Ya. Besok lagi gak sih?